Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Kusmiati dengan nomor induk mahasiswa 2000103922698024 dari jurusan Tata Busana 1. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan pada tanggal 24 November 2020 dengan mata pelajaran desain busana kelas 11 untuk semester genap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu terdengar dari situ? Terdengar. Alhamdulillah kalau terdengar. Untuk kesempatan siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menambah semangat kita supaya pembelajaran hari ini bisa lancar. Kalian boleh berdiri, suaranya dihidupkan ya. Salah satu nanti ambil suara. Itulah Indonesia Raya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Budia absen dulu ya. Coba Dwi Aryani wajahnya di on kan. Ada ya. Nabila. Sudah, Bu. Putri. Iya, Bu. Ada. Adira. Sudah, Bu. Anif. Sudah, Bu. Imas. Sudah, Bu. Dewi Masito. Sudah, Bu. Fitriana. Hadir semua ya berarti. Sudah, Bu. Ya. Alhamdulillah hari ini kalian sudah hadir semua. Pada masa pandemi ini kalian harus tetap semangat belajar ya. Supaya kalian kan akan menghadapi PAS ya. Akan menghadapi PAS. Iya. Supaya nilai kalian juga bagus. Nah, untuk amin. Untuk motivasi kalian ya, Ibu harapkan yang pertama kalian rajin belajar. Kemudian kalian juga harus mempunyai rasa tanggung jawab ya. Kemudian disiplin. Untuk hari ini Budia akan melanjutkan materi REN ya. Kalau minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang desain gaun ya. Kalian akan mempelajari KD 3.18 yaitu menerapkan desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Kemudian KD yang 4.18 itu membuat desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Dari kedua KD tersebut nanti kalian akan membuat kamisol atau desain kamisol sesuai dengan kolase. Kalau kemarin kalian sudah membuat desain gaun, ya kan? Apakah ada yang merasa kesulitan dari pembuatan desain gaun minggu kemarin? Ada yang merasa kesulitan? Enggak, Bu. Tidak ada. Yang lainnya gimana? Tidak ada? Kalau tidak ada, dari materi pembelajaran hari ini ya adalah yang pertama
peserta didik dapat menyusun perkembangan kamisol secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengkategorikan jenis desain kamisol secara tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih alat dan bahan untuk pembuatan busana kamisol sesuai dengan konsep kolase. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat menyusun prosedur pembuatan desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Nah, tujuan yang kelima, peserta didik dapat membuat desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Dari tujuan yang sudah Ibu tadi, kalian nanti buat desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Kamu tahu enggak sih konsep kolase itu seperti apa? Kolase itu sumber ide. Jadi bisa dari ide, mungkin dari ide alam, mungkin dari ide laut, ya, mungkin di lingkungan sekitarmu. Nah, itu bisa diambil idenya. Mungkin bisa diambil warnanya, bentuknya, ya. Kemudian bisa dikolaborasi juga. Mungkin warna dan bentuk juga bisa. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu materi hari ini. Sekarang Budia akan membuka PowerPoint terlebih dahulu. Sambil kamu baca dulu handout yang sudah Budia kirim. Apakah sudah tampak? Dia? Sudah, Bu. Ya. Ya, untuk materi hari ini, membuat desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Tujuan pembelajaran dapat menyusun perkembangan kamisol secara tepat. 2. Peserta didik dapat mengkategorikan jenis desain kamisol secara tepat. Yang ketiga, didik dapat memilih alat dan bahan untuk pembuatan desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Yang keempat, peserta didik dapat menyusun prosedur pembuatan desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Yang kelima, peserta didik dapat membuat desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Perkembangan kamisol. Kalau pada zaman dahulu, kamisol itu dipergunakan untuk penyangga tubuh, ya. Pada tahun 1930 sampai 1940, kerajaan di Inggris, di Prancis itu masih menggunakan kamisol. Nah, seperti gambar tersebut, ya, itu merupakan putri kerajaan, ya. Kalau zaman dahulu, kamisol itu selain sebagai penyangga tubuh, ya, pada zaman dahulu itu kan orang supaya tubuhnya kelihatan tegak, tetapi pada bagian pinggang itu ramping. Nah, maka dipakai kamisol. Pada bagian bawah bisa dikembangkan dengan menggunakan rok yang panjang, kemudian modelnya bisa bergulung-gulung, ya, banyak sekali, seperti contoh tersebut. Paham ya kalian ya? Nah, setelah tahun 2000-an, ya, sekitar tahun 2000 sampai ke sini, ya, perkembangan kamisol itu sangat pesat sekali. Nah, ini contohnya. Bisa kalian lihat di situ. Dari ketiga model itu, ya, ada perbedaannya. Dari model, kemudian dari hiasan. Kalau yang berwarna merah itu hiasannya apa itu? Ada yang tahu enggak? Apa? Bahan itu loh, Bu. Oh ya, bahan. Brokat Ya, dipotong, dijahit. ya, Yang ditempel jahit. betul sekali. Seperti gambar yang merah itu, ya, itu ditambahin hiasan, bisa dari brokat atau mungkin dari bordiran, ya. Kemudian ditempel di situ untuk menambah kesan yang lebih bagus. Nah, jadi kesannya tidak polos, ya kan? Bisa juga dibuat dengan menggunakan sulaman, itu juga bisa. Kalau yang warnanya hijau, itu ada talinya, ya, di bagian bahu itu ada talinya. Ya, kemudian bisa ditambahin dengan renda-renda. Kemudian yang berwarna biru
itu mungkin bisa dari bahannya, ya. Jadi ketiga model tersebut, ya, ini sudah perkembangan dari desain, ya. Yang tadinya pada zaman dahulu, zaman kerajaan, itu modelnya masih sederhana, tapi dengan perkembangan zaman, model itu berkembang terus menerus. Nah, jangan sampai kalian jurusan tata busana ketinggalan model, ya. Kalian harus update terus, ya. Ini untuk kamisol yang bagian atas, ya. Ini bawahnya bisa ditambah dengan rok atau celana panjang atau rok yang ngembang, ya. Bisa digunakan untuk kesempatan ke pesta. Paham ya sampai di sini? Nah, kalau yang model ini, Paham, Bu. ini yang sudah dikombinasi dengan rok, ya. Ini bisa dijadikan gaun, ya, busana pesta. Atasnya menggunakan kamisol, bawahnya sudah menggunakan rok yang mengembang. Kemudian bisa ditambah juga dengan hiasan-hiasan supaya tambah manis dan tambah cantik bajunya. Kalau yang merah itu sudah dikombinasi dengan lengan yang pendek. Kemudian pada bagian roknya itu menggunakan lipit-lipit keliling. Nah, sekarang jenis desain kamisol. Jenis desain kamisol terdiri dari dua. Yang pertama, desain kamisol untuk busana dalam. Stel kamisol untuk bagian dalam kebaya, panjang dari garis pinggang turun 10 cm. Kemudian yang kedua, detail kamisol memakai 6-8 garis hias yang diisi dengan balance. Kamu tahu tidak balance itu apa? Apa balance itu? Buat penegak itu. Ya, betul sekali. Balance itu untuk penegak, ya, supaya kamisol yang kita buat itu pada bagian badan bisa tegak, ya. Kemudian yang ketiga, tekstil yang digunakan disesuaikan dengan warna kebaya. Bisa polos, berkilau, dan bertekstur halus, ya. Kalau untuk zaman sekarang sudah bertolak belakang, ya. Jadi untuk kamisolnya warnanya mungkin merah, ya, luarnya kebayanya warnanya hitam. Nah, zaman sekarang karena perkembangan modelnya itu sangat pesat, bisa istilahnya kontras warnanya, ya, tidak senada lagi. Kemudian kesempatan dipakai untuk ke pesta. Nah, dipakai untuk ke pesta. Model yang dipakai adalah yang bergaris hias. Model sederhana tanpa adanya hiasan. Ini yang dimaksud untuk kamisolnya, ya. Kalau kamisol dalam, luarnya sudah ada kebayanya, kalau ada payat-payatnya kan itu tidak mungkin, ya. Bisa mengganggu kebayanya itu sendiri. Makanya untuk kamisol yang dipakai untuk busana dalam itu dibuat yang sederhana, kemudian tanpa adanya hiasan. Paham ya sampai di sini? Sekarang saya lanjutkan yang kedua, itu desain kamisol untuk busana luar. Ya, style kamisol untuk busana luar, panjang kamisol dari pinggang kurang lebih turun 10 cm. Ini tidak harus 10 cm, ya, tergantung modelnya. Tergantung desainnya, mau turun berapapun boleh. Asal jangan melebihi panggul. Yang kedua, desain kamisol menggunakan garis hias sampai 6-8 dan diisi balance, yang seperti tadi tetap diisi balance supaya tetap tegak. Yang ketiga, tekstil bahan yang dipakai adalah satin. Kemudian bisa polos, berkilau, dan bertekstur halus. Kesempatan untuk busana pesta, ya. Yang kelima, model kamisol ada 6-8 garis hias dan ada hiasan yang mewah. Karena apa ada hiasan mewah? Karena kamisol ini dipakai di luar. Kemudian nanti bawahnya bisa ditambahin dengan rok panjang atau rok yang mengembang atau celana panjang, ya. Itu. Makanya dibuat yang mewah. Nah, ini ada contoh
desain kamisol, ya. Contoh desain kamisol seperti ini. Kalau yang biru ini ditambah dengan brokat ya di sini. Ini bisa dipakai untuk di luar, ya, dipakai untuk di luar. Ini bisa ditambah dengan rok yang panjang, ya. Yang abu-abu juga ditambahin dengan pita, jadi tambah manis ya kamisolnya. Kemudian yang coklat ini itu menggunakan ridge rating, ya, menggunakan ridge rating. Kemudian ini bisa menggunakan bahan yang terbuat dari kulit, bisa. Dan ini paling baik itu bawahnya pakai apa kalau model yang ini? Pakai rok atau celana? Kalau yang model kamisol yang ini pakai celana, ya. Yang ini bagusnya pakai celana. Nah, ada lagi contoh. Udah. Nah, kalau untuk contoh kebaya kamisol yang dipakai untuk dalaman kebaya, kamu sudah punya gambaran ya. Dan kamu mungkin di rumah juga sudah punya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Alat dan bahan membuat desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Alatnya apa saja yang digunakan? Ada pensil, ada penghapus, penggaris, gunting kertas, gunting bahan, pensil warna, drawing pen. Ya. Kemudian bahannya apa saja yang digunakan? Itu ada kertas HVS, kertas gambar, lem, dan kain perca, jangan lupa. Nah, sekarang kalau alat sudah, bahan sudah, kita masuk ke prosedur pembuatan desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Nah, langkah pembuatannya adalah yang pertama, kalian harus menentukan tema dulu. Ya. Temanya ditentukan, kalian mau membuat apa? Membuat kamisol dengan tema, mungkin bisa tema alam, tema laut, tema tanah, atau temanya dari daun-daunan, buah, biji-bijian. Nah, itu harus kalian tentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat dan bahan membuat kolase. Kamu persiapkan alat dan bahannya. Kemudian yang ketiga, menggunting gambar inspirasi yang telah dipilih. Kalian kan sudah mengumpulkan gambar-gambar untuk inspirasi mana saja yang akan kalian buat kolase. Kemudian yang keempat, menyusun dan menempel gambar. Kamu susun dan kamu tempel gambar-gambar tersebut sehingga menjadi sebuah mood board. Kemudian memberi judul atau tema kolase dan dihias sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ya, dari yang sudah kalian susun itu kan kalian menyusunnya di kertas gambar. Nah, di situ pada bingkainya bisa kalian bikin hiasan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Sekarang langkah pembuatan desain kamisol sesuai konsep kolase. Yang pertama tadi menyiapkan alat dan bahan serta tempat dalam keadaan bersih. Kalian kalau bekerja itu tempatnya harus bersih dan rapi, ya. Yang kedua, menyiapkan benda yang dipergunakan sebagai ide kolase membuat desain kamisol. Nah, kalian harus mencari idenya dulu. Kemudian menyiapkan proporsi tubuh. Proporsi tubuhnya boleh dengan perbandingan 1:8,5 atau 1:9 juga boleh. Kemudian yang keempat, menentukan garis model kamisol pada proporsi tubuh. Ya. Kelima, menggambar detail-detail bagian model kamisol. Ya, detail-detailnya kalian gambar dulu di situ sesuai dengan proporsi tubuhnya, sesuai dengan idemu. Kemudian yang keenam, menyelesaikan gambar dengan warna, dengan teknik kering dan memperhatikan gelap terangnya. Nanti kalau sudah selesai gambarnya, kalian beri warna dengan teknik kering. Ya, teknik kering itu yang bagaimana? Teknik kering itu yang menggunakan bisa krayon, bisa pensil warna. Nah, contoh penerapannya seperti ini. Ya, ini kan ada warna-warna
ada benda-benda di sini. Bisa kalian ambil idenya, mungkin ambil ide warnanya. Ya, seperti contoh di sini diambil ide warnanya. Ya, seperti itu. Mungkin ini mahkotanya bisa diambil untuk kancing di sini. Kancingnya menggunakan logam juga bisa. Ya, punya gambaran ya. Sudah selesai sampai di sini untuk materinya. Dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apa yang bisa kalian pahami tentang materi yang sudah Ibu kemukakan tadi? Kamisol tidak hanya digunakan untuk kebaya. Ya, bisa. Dapat digunakan dalam berbagai kesempatan. Ya, kamisol dapat digunakan berbagai kesempatan. Ada yang punya pendapat lain? Ya, jadi dari materi yang tadi bisa kalian pahami bahwa kamisol itu tidak hanya dipakai untuk rok atau mungkin untuk kain ya, tetapi juga sekarang sudah bisa dipakai untuk celana panjang paduannya yang atau kulot ya, itu juga bisa. Nah, sekarang sebelum kalian berdiskusi ya, kalian membuat kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri dari 2 orang saja ya. Nanti yang kalian diskusikan itu bagaimana sih cara membuat kamisol yang sesuai dengan konsep kolase. Nah, nanti kalian diskusikan, tetapi dalam pembuatannya kalian sendiri-sendiri ya. Karena apa? Nanti di situ ada penilaiannya. Jadi penilaian itu nanti ada 2 ya. Ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Nanti penilaian pengetahuan nanti Ibu share di grup WA saja. Kemudian nanti kalian kerjakan. Kalau untuk keterampilannya ini nanti yang kalian diskusikan. Kemudian kalian nanti membuat terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian membuat kelompok, Ibu akan menayangkan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian mengerjakannya di sini di LKPD. Apakah sudah tampak LKPD-nya? Sudah. Sambil kalian Sudah, Bu. buka juga LKPD yang Sudah, sudah Bu. Bu Diah kirim ya. Kalian juga membuka ya. Nah, di sini LKPD lembar kerja peserta didik itu topiknya membuat desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Nah, tujuannya di sini peserta didik dapat membuat desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, prosedur kegiatannya. Yang pertama petunjuknya, membuat desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Siapkan alat dan bahan. Nah, ada pensil, ada penghapus, penggaris, pensil warna, gunting, kertas HVS, lem, ya, kain perca jangan lupa. Kemudian bahan yang ada di lingkungan sekitarmu, mungkin bisa dipakai untuk sumber ide. Ya. Kemudian langkah kerja membuat desain kamisol, itu yang tadi sudah Ibu sampaikan pada waktu penjelasan materi ya. Di sini langkah membuat kolasenya ada. Nah, nanti kalian kerjakan di sini, ya. Apa-apa yang akan kalian tuangkan, kamu tulis di sini. Ya, sudah paham ya tentang LKPD ya? Baik, kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan. Kalian membuat kelompok sekarang. Sudah membuat kelompok? Merencanakan untuk pembuatan desain kamisol sesuai dengan konsep kolase. Ya.
Setelah kalian membuat kelompok, kalian menyusun jadwal terlebih dahulu. Apa yang harus kalian kerjakan? Apa yang akan kalian diskusikan? Setelah sudah kalian susun, baru kalian mengerjakan. Nah, sekarang siapkan alat dan bahan yang akan kalian buat. Ibu kasih waktu 15 menit, cukup ya? Ya, sekarang kalian kerjakan dulu. Setelah itu baru nanti kalian presentasikan. Ada yang kesulitan dalam pembuatannya? Belum, Bu. Belum, ya, baru mengerjakan ya. Kalian boleh bertanya kalau masih merasa kesulitan. Bagian wajah ilustrasi tidak apa-apa kan, Bu? Enggak apa-apa. Yang penting jelas ya. Warnanya juga bisa kamu sesuaikan Ya, Bu. dengan warna kulit. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang kalian presentasikan hasil yang sudah kalian buat. Nanda, Ini hasil saya. Ini hasil kolase saya. Idenya dari warna bunga mawar. Ya, Bu. ya, ya, Ini bagian tampak dari depan, ya. bagian belakangnya, Bu. Oh ya, bagus sekali. Bagus Mbak Arakil. Buatannya rapi sudah. Siapa lagi? Mbak Dwi Aryani. Silahkan. Ditampakkan hasilnya. Ini hasil. Oh ya, hasilnya. Kamu cari sumber Ini hasil ide. punya. Ya. Ya, bagus. Kamu cari Dari air laut, Bu. dari air laut. Bagus Biru. sekali. Ya, biru dari air laut ya idenya ya. Ya. Ya, yang dari tampak dari belakang. Oh ya, Ya. bagus. Ya, bagus sekali Mbak Aryani. Terima kasih. Yang lainnya gimana? Yang lainnya mana? Oh ya, sudah. Nanti yang lainnya tetap dikirim ya hasilnya, difoto, kemudian dikirim lewat link yang sudah Budiah berikan. Ya. Hasil temanmu tadi sudah bagus-bagus, kalian sudah pintar-pintar ya membuat idenya. Ada yang ide dari air laut, ada yang ide dari bunga ya, bunga mawar. Nah, itu nanti kalian kembangkan lagi ya, jangan hanya sampai di sini. Sekarang Budiah mau bertanya dulu, apakah kamisol itu bisa dipadu-padankan dengan celana panjang? Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Ya, bisa ya kalau sekarang ya, tidak hanya kain atau rok saja ya. Nah, kalau untuk kamisol, desain kamisol untuk busana pesta ya, bahan yang paling bagus dipakai itu apa? Atau bahan yang dipilih itu yang bahan bagaimana? Siapa yang berani menjawab? Yang mengkilap. Yang berkilau. Kemudian apa lagi? Selain berkilau? Melangsai bisa nggak, Bu? Bisa, melangsai juga bisa. Bahan yang melangsai itu contohnya bisa sifon ya. Satin itu juga melangsai. Ya, Ada juga yang terbuat dari sutra ya, bahan sutra. Tapi kan kalau bahan sutra kan mahal harganya. Jadi jarang yang pakai itu. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan dulu? Ya, silahkan. Mbak Putri. Apakah kamisol itu boleh dilengkapi dengan hiasan payet? Oh ya. Apakah kamisol itu boleh dilengkapi dengan hiasan payet? Boleh. Asal kamisol itu dipakai di luar. Ya. Maksudnya bagaimana, Bu, dipakai di luar? Ya, dipakai di luar busana.
Ya, kalau untuk dipakai di dalam, istilahnya di dalam kebaya itu tidak bisa, ya, dikasih payet. Nanti bahan brokatnya bisa terkena payet, malah jadi rusak. Begitu ya Mbak Putri? Bisa. Sudah bisa dipahami Mbak Putri? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Nabila. Proses penyelesaian desain dengan apa saja? Proses penyelesaian desain kamisol atau yang apa? Desain kamisol. Ya, proses penyelesaian desain kamisol itu bisa menggunakan teknik kering dan teknik basah, ya. Kalau teknik kering itu kalian bisa memilih pensil warna atau krayon. Sedangkan untuk proses basah, penyelesaian dengan proses basah itu bisa kalian menggunakan cat. Bisa cat akrilik atau cat air. Gitu ya. Paham sampai di sini, Mbak Nabila? Paham ya? Iya, Bu. Ya. Sudah. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bisa Ibu simpulkan ya. Saya, Bu. Oh, ada Mbak Nanda. Ya, boleh bertanya Mbak Nanda. Bu, Ya. sebenarnya bedanya kamisol sama bustier itu apa? Oh ya. Kamisol sama bustier itu sebenarnya sama. Ya. Sama-sama dipakai untuk dalaman kebaya. Ya. Bisa dipakai di luar juga bisa. Cuma kamisol itu bisa menggunakan tali. Bisa juga tidak menggunakan tali. Sedangkan bustier itu tidak menggunakan tali, ya, di bagian bahu. Ya, itu. Keduanya sama-sama menggunakan balance untuk pengisi penegaknya, supaya badannya menjadi tegak itu diisi dengan balance. Bisa juga penyelesaiannya itu menggunakan resleting atau kancing atau mungkin tali, itu juga bisa penyelesaiannya. Tali. Ya, seperti itu. Sudah jelas, Mbak Nanda? Iya. Ya, terima kasih. Nah, Sudah, Bu. tidak ada yang mau bertanya lagi, bisa Ibu ambil kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ya. Bahwa kamisol itu dapat dipakai di dalam dan di luar busana. Ya, kalau di dalam tadi contohnya kalian sudah bisa ya, di dalam kebaya. Kemudian kalau di luar itu bisa digabungkan atau dipadankan dengan rok yang panjang atau rok yang menggelembung juga bisa. Untuk model itu sekarang banyak sekali ya. Kalian bisa mengambil sumber ide dari internet. Tapi jangan kalian contoh semuanya, kalian bisa ambil mananya yang menarik. Nanti kalian gabung-gabungkan menjadi model yang baru. Seperti itu ya. Jadi kalian tidak boleh istilahnya itu mengutip atau menjiplak ya ciptaan orang lain. Tapi kalian harus menciptakan sendiri dengan idemu sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, untuk minggu depan, Bisa. Ya, untuk minggu depan kalian akan membuat desain kebaya. Ya, hari ini kita sudah membuat desain kamisol. Minggu depan kalian membuat desain kebaya. Untuk itu, kalian persiapkan modelnya dulu ya. Kalian cari di internet, kemudian kalian desain dulu bagaimana. Kamu sketch dulu lah. Kamu sketch dulu desain kebayanya, baru besok minggu ke depan kalian tuangkan di proporsi tubuh. Gitu ya. Nah, jangan lupa Ya, Bu. evaluasi pengetahuan dan evaluasi keterampilannya dikerjakan. Ibu tunggu sampai sore ya, sekitar jam 5 ya. Kalian bisa kirim, bisa difoto Ya, dan Bu. dikirim. Iya, terima kasih.
Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Apabila ada yang belum jelas, kalian boleh bertanya lewat WA atau bisa telepon juga boleh. Kalian harus tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana kalau tidak perlu. Belajar, jangan lupa ya, belajar. Karena ini pandemi ini tidak tahu sampai kapan. Ya, mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa tatap muka. Kalian kan juga sudah kangen kan sama bapak dan ibu gurumu? Iya, sudah kangen sama teman-temanmu juga. Ya. Ya. Nah, baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.